Shalom, selamat pagi. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Walaupun hari ini sebagian mungkin ada yang libur, tapi bersyukur Bapak Ibu tetap mempunyai hati yang rindu untuk tetap bangun pagi, untuk bersama-sama kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sebab itu kita bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan dan kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberkati hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami, Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Terima kasih, Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah dalam pertolongan
Amin. Buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah telah besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali mereka katakan, Bapa, Kau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah ya di hidupku. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Naikkan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Satu baru yang tak pernah terlambat, pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu dalam hidup kami,
Terima berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kami, yang Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami menyembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami puji. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Kami naikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu. Sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami memuji, kami menyembah Yesus. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Kau mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, dengan kasih yang sempurna. Kasih tanpa syarat, Kau terima kami apa adanya. Bahkan Kau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu, yang kami dapat memanggil-Mu, ya Aba, ya Bapa. Oh Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
namamu, terpujilah namamu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu, Yesus. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Layak dipuji, layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Engkau yang mengendalikan dan menjadikan semua dalam hidup kami. Bahwa kami lebih mengenalmu secara pribadi, sehingga kami dapat memahami maksud dan rencana-Mu dalam setiap peristiwa dan kejadian yang Kau izinkan kami alami. Sehingga kami bersyukur senantiasa dalam segala keadaan. Sebab kami percaya Kau baik bagi kami. Baik apa yang Kau buat bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun. Engkau tak pernah biarkan kami jalan sendiri. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang memimpin kami. Engkau yang membimbing kami. Kami bersyukur. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami sembah. Kami sembah. Kami muliakan namamu. Kami muliakan namamu. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu.
terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Buat kesetiaan-Mu Tuhan. Tapi kami juga mau terus belajar mengasihi. Kami terus belajar setia kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami anak-anak kesayangan. Sehingga kami boleh memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih. Kami mau menjadi anak-anak yang mengasihi. Ya anak-anak yang taat dan tunduk kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sebab Kau lebih dari segalanya bagi kami. Engkau lebih dari apapun, Kau lebih dari siapapun. Haleluya. Aba, padamu dengan segenap hatiku, Aba, Bapa, ku mengasihimu, Aba, Bapa. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba, Bapa, ku mengasihimu. Kau lebih dari segalanya bagi kami. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin.
bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Abang Bapa, ya, Kau segalanya bagiku, haleluya. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu, sungguh Engkau lebih dari segalanya bagi kami, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, amin. Las merah dan berharga, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Biarlah kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu yang melayani-Mu seperti seorang hamba, sehingga hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati. Dan kami tahu dan percaya, hanya ketika kami taat melakukan setiap perintah-perintah-Mu, itu yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Suatu kami mau terus taat dan setia kepadamu, dengan taat dan setia melakukan firman-Mu. Suatu pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Ali. Suaranya. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Oke ya. Hari ini kita sudah sampai di Ayub 14 ya. Saya baca kisah Ayub ini dari ayat 1, saya dari pasal 1 sampai pasal 14 ya. Kadang saya berpikir, waduh, berat juga hidup Ayub ini, saya pikir ya. Karena ya coba Bapak Ibu bayangin, dari orang yang paling kaya pada zamannya ya, dalam waktu sekejap semua habis ya. Hartanya habis ya, anak-anaknya, keluarganya ya, lalu bisnisnya habis ya. Kadang saya berpikir, kalau kejadian ini menimpa hidup saya gitu, sanggup nggak saya menghadapinya gitu. Kadang saya berpikir kayak gitu ya.
Saya berpikir eh, berpikirnya saya di pihak Ayubnya gini ya. Kadang saya berpikir sanggup nggak saya ngadapinnya kalau saya mengalami hal yang seperti Ayub ya. Eh, saya kadang saya ngalami masalah kadang cuma 10% yang Ayub alami, kita aja udah sempoyongan gitu ya, larinya udah kemana-mana gitu. Jadi eh, memang saya pikir Ayub ini menjalani hidupnya cukup berat juga, tapi kembali setiap masalah itu boleh datang dalam kehidupan kita ya. Ya, saya pernah dengar, mungkin Pak Heri yang ngomong kalau nggak salah ya. Saya pernah dengar statement ini, kita nggak bisa larang burung buang buang air besar di kepala kita, tapi kita bisa larang dia bersarang di kepala kita ya. Itu maksudnya masalah boleh datang dalam kehidupan kita ya, tapi respon kita itu gimana ya, balik-balik gimana respon kita pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita dalam keadaan terpuruk, kesehatan kita tidak baik, bisnis kita tidak baik ya, ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, keadaan rumah tangga kita sedang tidak baik saja. Bagaimana respon kita kepada Tuhan? Itu sangat menentukan ya. Jadi saya belajar dari kisah Ayub ini, dari pasal 1 sampai pasal 14, respon kita pada saat menghadapi masalah itu gimana? Lalu komunitas ya, pada saat kita jatuh, komunitas itu omongan-omongan yang dari sisi kiri dan sisi kanan ya. Kalau kita lihat di film, sisi kiri itu uh, merah, sisi kanan itu putih ya. Jadi kalau sisi kiri itu iblis, Iblis, sisi kanan itu malaikat ya. Jadi pada saat kita terpuruk, banyak hal-hal negatif, banyak hal-hal positif yang kita dengar ya. Tapi kita selalu larinya ke kiri gitu loh. Ya, karena dalam keadaan lemah kita pasti selalu larinya ke kiri gitu loh ya. Seperti yang Ayub alami saat-saat ini. Uh, jadi komunitas itu sangat penting ya. Saya bersyukur uh, beberapa bulan ini saya hidup dalam Hapurta ya. Ya ada teman-teman, ada Kohengki, ada Kobuyu, ada Kohendro, ada Kotedi, ada Hendra ya. Yang kami selalu menjaga, hampir tiap hari kami video call ya. Kadang pikir-pikir ya, uh, saya bilang saya harus hidup dalam komunitas yang benar saat-saat ini ya. Jadi teman-teman kadang yang ngomongnya ngorong ngidul ya, ada titik baliknya, saling menghibur gitu ya. Jadi komunitas itu sangat penting. Saya pikir uh, saya lihat di Pelita ini banyak orang-orang yang luar biasa yang punya hati gitu ya, yang peduli sama orang-orang ya. Jadi uh, carilah komunitas yang benar ya. Saya bahasa di kitab Ayub ini itu respon komunitas itu sangat penting gitu ya. Uh, Banyak hal yang saya pelajarin dari kisah Ayub ini. Kadang saya tarik-tarik ke pribadi saya gitu ya, tentang respon saya pada saat menghadapi masalah, tentang komunitas saya ya. Itu saya tarik-tarik balik kisah Ayub itu ke diri saya dulu gitu. Jadi eh, kadang kejadian yang Ayub alami itu sangat berat gitu, ya. Jadi respon kita dan komunitas itu sangat menentukan ya. Kita akan baca di Ayub 14 ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua pagi hari ini ya. Ayub 14 dengan temanya, judulnya setelah mati tidak ada harapan lagi ya. Aduh, ini kata-kata yang sangat putus asa sekali ya. Ayat pertama, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili?
Siapa dapat mendatangkan yang tahir, yang najis, seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu pada dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandangmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Ayat 8, apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu. Ayat 9, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting di semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia bila orang binasa di manakah ia. Seperti air menguap dari tanah tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Ayat 14, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan dalam pundi-pundi yang dimeteraikan dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepas. Tapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Ayat 21, anak-anaknya menjadi mulia tetapi ia tidak tahu, atau mereka menjadi hina tetapi ia tidak menyadarinya. Ayat terakhir, hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Oke, sorry ya saya minum. Kalau saya baca dari Ayub 14 ini ya, ayat 14 sampai 122 ya. Ini kisah menceritakan keputusasaan Ayub ya, kerapuhan hidup Ayub ya. Dia ceritakan semuanya gitu loh. Jadi sampai-sampai Ayub itu membandingkan dirinya dengan bunga, Ayub membandingkan dirinya dengan pohon, dan Ayub ingin mati gitu loh. Ya, sampai-sampai kayak gitu ya. Kita baca dalam ayat 1 dan 2. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang ia hilang dan tidak dapat bertahan. Ya, itu Ayub sudah membandingkan dirinya dengan bunga gitu. Udah kayak gimana gitu, udah saking putus asa dia membandingkan dirinya dengan bunga. Ya. Di ayat ketujuh dia membandingkan dirinya dengan pohon. Pak Ibu boleh baca. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Ya, dia membandingkan pohon itu malah lebih baik dari hidup dia gitu. Ya, hidup dia udah nggak ada gunanya gitu. Ya, putus asa dia udah benar-benar putus asa hidup dia. Ya, yang terakhir ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ya, dia sampai minta giliran dia cepat-cepat nyampe gitu loh. Ya, dia pengen cepat mati, udah putus asa dia. Ya, uh, kisah ini apa membuka pikiran saya ya, Bapak Ibu. Ya, setiap orang memang masalah berbeda-beda ya. Kita punya masalah yang berbeda-beda. Ya, kadang pada saat kita punya masalah seperti yang saya alamin, kita itu suka mengasihani diri kita gitu. Ya, kita merasa kita manusia paling susah di dunia. Kita manusia paling paling miskin di dunia. Kita manusia paling berat di dunia hidupnya gitu loh, ya. Jadi itulah yang membuat kita semakin terpuruk gitu. Jadi yang seperti saya katakan di awal tadi, pada saat masalah datang itu gimana respon kita ya.
itu sangat menentukan langkah hidup kita berikutnya. Saya seperti yang tadi saya ngomong, saya tarik balik ke hidup saya tentang kisah Ayub ini ya, tentang hidup saya. Saya bilang saya harus balik ya. Hidup ini singkat ya. Kita nggak tahu besok apa yang terjadi ya. Pada saat masalah datang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi respon kita itu tetap harus kembali ya. Kita harus jalan pada tracknya, jalan pada tracknya Tuhan ya. Masalah itu boleh datang seperti yang tadi saya katakan ya, statement yang pernah Pak Heri ngomong yang tentang burung itu, dia kita tidak bisa larang dia buang air besar di dalam kepala kita, tapi kita bisa larang dia untuk bersarang di kepala kita ya. Respon kita itu sangat menentukan. Saya nggak tahu apa yang menjadi beban pikiran Bapak Ibu hari-hari ini ya, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini ya. Ekonomi yang tidak baik-baik saja hari-hari ini ya, sakit penyakit mungkin ya, mungkin keluarga ya, mungkin apapun itu ya. Saya belajar ya, saya saat ini masalah saya juga belum selesai ya, tapi saya belajar. Saya punya orang-orang yang luar biasa di sekeliling saya ya. Ada Pak Simon ya, Simon dia orang-orang yang sangat luar biasa tuh. Saya bilang aduh, saya nggak tahu gimana apa eh, ya kita balasnya gimana, dia sudah ada semua, gimana kita balasnya ya. Ya belajar lah, kita belajarnya kita berubah sendiri gitu ya. Punya teman-teman Hafruta yang luar biasa ya. Ko Buyung itu saya baru kenal berapa bulan, saya baru tahu karakternya ya. Luar biasa orangnya. Jadi saya belajar di sini. Saya belajar, saya mau belajar ya, pada saat ada masalah saya berespon benar ya. Ya, kadang kalau dulu respon kita tuh pertama tahu nggak, kalau ada masalah pasti kita emosi. Itu udah laki-laki banget kata orang ya. Itu laki-laki banget gitu. Emosi itu menunjukkan kejantanan kita gitu. Ya, bukan laki-laki loh, jantan loh. Kalau emosi itu jantan ya. Jadi saya membalik-balikan diri saya lagi, kalau kita menghadapi masalah emosi itu kita bukan laki-laki tapi kita jantan ya. Uh, Hidup dalam komunitas ya. Saya hidup dalam komunitas yang benar, kita balik-balik, nggak ada cara lain ya. Hidup kita itu singkat, kita nggak tahu apa yang terjadi. Pada saat kita berespon tidak benar, sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita ya, itu fatal akibatnya gitu dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita upayakan selama ini ya, itu sia-sia semua gitu. Jadi pagi hari ini firman Tuhan, Bapak Ibu, apapun yang kondisi hatimu saat ini, apapun kondisi keuanganmu, ekonomimu, kondisi kesehatanmu, miliki respon yang benar ya. Hidup dalam komunitas yang benar. Saya saya merasa hari-hari ini saya sangat apa excited ya, semangat saya, karena kadang rindu setiap siang itu pengen teman-teman saya tuh, kemarin siang sampai bilang sama teman-teman, saya bilang kalau saya nggak nelpon kalian ini nggak punya hati pengen nelpon gitu ya, selalu saya yang nelpon gitu loh. Jadi mungkin karena saya yang kangen sama mereka ya, mereka nggak kangen sama saya. Jadi tapi nggak apa-apa, saya belajar, saya punya respon, saya pengen punya respon yang positif dalam hidup saya bangun diri saya sendiri gitu. Saya pengen berespon yang benar pada saat saya punya masalah. Lalu uh, lalu saya pengen komunitas yang benar dalam kehidupan saya gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu, hidup kita ini singkat ya, lakukan hal-hal positif dalam hidup kita, karena masalah itu datang sekonyong-konyong seperti yang Ayub alamin. Dalam waktu sekejap semua habis dalam dalam hidupnya. Nah, tapi itu tergantung respon kita lagi. Kita nggak bisa tahu apa yang terjadi ya. Setelah saya selesai bicara, saya juga nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya ya. Yang penting respon kita, komunitas yang kita bangun, itu yang paling penting dalam kehidupan kita saat ini ya. Itu yang bisa saya sharingkan pagi hari ini Pak Heri. Saya kembalikan kembali kepada Pak Heri.
Selamat pagi semua. Oke, terima kasih untuk Ko Ali buat sharing firman, buat sharing kehidupan. Jadi seperti apa yang Ko Ali sampaikan itu hal penting yang harus kita ingat dan lakukan. Mari terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan secara pribadi dan juga mempunyai komunitas yang benar supaya kita terus kuat menghadapi semua situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, seperti yang Ko Ali tadi katakan ini, Ayub dalam hanya pengetahuan tanpa pengenalan, di satu titik dia bisa kecewa. Dan seperti Ko Ali bilang tadi, kalau pejantan, kalau dapat masalah, emosi. Terus yang kedua, pada umumnya orang kalau merasa punya masalah, dialah yang masalahnya paling berat, paling besar, seperti yang Ko Ali tadi katakan, dan akan memberikan respon yang salah. Bayangin dibandingin dengan bunga, dibandingin dengan pohon aja masih lebih bagus pohon. Padahal kenyataannya hidup manusia itu mulia. Karena Daud pernah berkata, siapa kami Tuhan, sampai setiap pagi engkau kunjungi, engkau datangi, engkau hampiri kami. Dan hal yang tentunya kita harus tahu, manusia ini kan kekal, karena diciptakan dari roh Allah. Debu tanah itu kan cuman casingnya Bapak Ibu. Kita ini kan makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Esensi manusia kita itu nggak akan pernah mati sesungguhnya, kekal. Kalaupun hari kematian yang dikenal secara daging itu kan kita cuma menanggalkan tubuh jasmani kita. Kitanya sendiri akan tetap kekal. Nah, apalagi kalau di dalam Yesus kita bersyukur, di dalam kekekalan nanti kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi sekali lagi kata kuncinya seperti yang Ko Ali bilang, terus bertumbuh dan mengenal Tuhan, dan hidup dalam komunitas. Itu akan menolong kita ketika ada goncangan, badai. Yang seperti Ko Ali tadi katakan, sebagian besar dan saya percaya hampir semua kita nggak pernah sampai mengalami seperti apa yang dialami Ayub. Ko Ali tadi katakan baru 10% aja orang sudah goyang-goyang. Nah, tapi sebenarnya kan karena Ayub nggak kenal saja, nggak paham saja tentang Tuhan. Padahal kalau kita baca di pasal pertama, Allah yang mengenal Ayub itu kan sebenarnya ingin membanggakan Ayub di hadapan iblis. Tapi kan baru dari sisi Allah yang mengenal Ayub. Ayubnya belum mengenal Allah. Dan Tuhan tahu melalui peristiwa itulah Ayub nanti akan belajar mengenal dan memahami Tuhan. Karena Tuhan mengenal setiap kita. Tapi pertanyaannya apakah kita mengenal Tuhan? Dan seberapa dalam pengenalan kita kepada Tuhan, itu akan menentukan respon kita. Jadi kalau kita masih uring-uringan, kita masih ngambekan, nah itulah seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh mengenal, contoh suami istri, kalau dia mengenal, nggak akan ngambekan, nggak akan ribut, karena dia paham, mengenal. Bahkan kalaupun secara nalar rasanya nggak bisa tahu apa sih maksud tujuan, tapi kalau mengenal sudah tahu sebenarnya maksud istri saya melarang saya itu apa, maksud suami saya nggak mengizinkan saya itu apa. Nah itu tadi kalau hanya sebatas pengetahuan kan ya harusnya standarnya ngikutin ekspektasi kita. Jadi mari terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan sehingga kita terus bisa memiliki respon yang benar karena kita memahami Tuhan dengan segala maksud dan tujuan. Jadi seperti yang Kali tadi katakan, saya mau lebih jelaskan lagi, kita tidak bisa melarang burung itu terbang di atas kepala kita. Tapi kalau dia mau hinggap, mau buang kotoran, apalagi bersarang, kita bisa usir dia. Tapi kalau dia mau terbang di atas kepala kita, ya kita nggak bisa larang. Masalah mau datang, kita nggak bisa larang. Tapi kalau masalah itu mau berdiam, menguasai, mengintimidasi kita, sampai kita berespon salah, nah itu kita bisa usir. Karena itu kita yang menentukan. Jadi mari hari ini terus bertumbuh dan mengenal Tuhan. Seperti yang Kak Ali tadi katakan, tinggal dalam komunitas yang benar. Apapun situasimu hari ini, sesulit apapun, terus pahami maksud Tuhan, dan ngobrol terbuka dengan komunitas. Dan bagi teman-teman Hafruta tadi, ya jangan cinta bertepuk sebelah tangan. Jangan cuman Ko Ali yang kangen sama bapak-bapak.
Oke, terima kasih buat Ko Ali buat sharingnya. Saya percaya setiap kita diberkati dan diteguhkan dan dikuatkan pagi hari ini. Oke, saya kembalikan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Apa Ko Haryanto mau bicara? Oh, tidak. Oke, mari silakan Pak Yosia, nanti ditutup sama Pak Ali. Baik, mari kita sepakat berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk nafas hidup yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau pemahaman kami, Engkau menjadikan kami sebagai biji matamu ya Tuhan, orang yang setia kepadamu. Tapi hari ini kami belajar bagaimana Tuhan juga ingin supaya bukan hanya Tuhan yang mengenal kami, tapi kami mengenal Tuhan muka dengan muka, bukan berdasarkan apa kata orang ya Bapak. Tapi kami sungguh-sungguh mengalami pengalaman hidup bersama dengan Engkau ya Bapak. Sehingga kami boleh menyatakan betapa besar, betapa kasihnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih-Mu ya Bapak dalam kehidupan kami. Dan ajari kami terus Bapak supaya kami setiap yang ada di sini boleh tertanam di dalam komunitas yang benar sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan ketika kami menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk uh, uh, Ko Ali yang sudah memberitakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus urapi Ali, Tuhan terus pakai dia dengan luar biasa lagi ya Bapak untuk memberitakan, untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya ya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau pakai semua anak-anak-Mu yang telah Kau percayakan di dalam negara kami ya Bapak. Engkau berkati juga pemerintahan mulai dari daerah sampai di pusat ya Bapak. Engkau berkati pemimpin negara kami yang paling tertinggi. Kami juga berdoa untuk Pak Jokowi, kami juga berdoa untuk penggantian kepemimpinan ya Bapak pada presiden yang baru. Terus pakai dia ya Bapak. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam berbangsa dan bernegara ya Bapak. Kami percaya Engkau berkati negara kami, supaya kami menjadi negara yang maju, menjadi negara yang boleh menjadi saksimu ya Bapak, anak-anakmu di dalam dunia ini. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja kami, dimanapun mereka berada ya Bapak. Kau tetap berkati, kau urapi kami semua ya Bapak. Demikian juga mereka yang berada di daerah-daerah, di dalam perintisan-perintisan. Kau tetap pakai mereka ya Bapak, kau teguhkan mereka untuk terus menyampaikan kabar baik, memberitakan keselamatan yang berasal daripada Engkau ya Bapak. Dan boleh setiap orang boleh menerima keselamatan ya Bapak, boleh menerima kabar baik yang daripada Engkau ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa untuk kami, setiap yang ada di Koramdio ini ya Bapak. Kau berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, demikian juga dengan pelayanan kami. Kau terus berkati kami ya Bapak. Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa sama-sama Tuhan datang ke hadirat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Satu hal yang kami mau katakan dari hati kami Tuhan, sungguh Bapak, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, hamba berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir pagi hari ini Bapak. Hamba percaya Tuhan, setiap kami memiliki respon yang benar Bapak dalam kami menghadapi masalah kami Tuhan. Dan setiap kami Bapak hidup dalam komunitas yang benar Bapak, dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Terima kasih Tuhan,
Biarlah setiap kami Tuhan hidup dalam penyertaan-Mu, hidup dalam perlindungan-Mu, hidup dalam kesehatan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami pegang Tuhan, kami percaya Engkau buat kami berhasil Bapa. Kami akan berbeda dari orang lain Tuhan. Bisnis orang lain boleh bilang sepi, tapi kami percaya Tuhan karena kami hidup mengandalkan Engkau, kami senantiasa Tuhan dalam penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Bapa sukacitamu, damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai kami dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan apapun yang kami pegang, Tuhan buat kami berhasil. Perlindungan-Mu, sukacitamu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Yung, Yuli, Johan, Ali mau ikut, Hengki. Ya Pak, ya Pak. Ya, libur-libur ini. Orang Oh iya, ya. ini dulu ya.